Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasina Khofifah Diayu Pertiwi dengan NIM 08201113333042 dari Universitas Erlangga, Program Studi Fisika. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari deteksi tepi dan bagaimana contohnya. Sebelum itu, saya izin share screen terlebih dahulu. Deteksi objek dalam pengolahan citra digital. Nah, ini bisa kita mulai dari pertanyaan apa sih itu deteksi objek? Nah, deteksi objek sendiri itu merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan lokasi objek. Nah, biasanya program dari deteksi objek ini digunakan dalam analisa citra medis dan pengamatan fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian, ada beberapa konsep penting yang mendasari dari deteksi objek. Yang pertama ada segmentasi citra. Nah, di segmentasi citra ini ada pemisahan objek dari latar belakang pada citra. Jadi, kalau misalkan kita mempunyai suatu citra atau suatu foto, maka segmentasi citra ini berperan dalam memisahkan antara objek yang ada di foto dengan latar belakang yang mendasari dari citra tersebut. Kemudian ada konsep fitur ekstraksi, yakni ekstraksi fitur-fitur objek seperti warna, bentuk, kemudian tekstur, dan lain sebagainya. Kemudian ada pembelajaran mesin. Nah, pembelajaran mesin ini model dilatih menggunakan data citra yang telah diberi label objek yang ingin dideteksi. Jadi, misalkan kita mau mendeteksi suatu penyakit seperti kanker atau batu ginjal, maka kita membutuhkan data lain untuk pembelajaran mesin ini. Kemudian ada konsep deteksi, yakni menentukan lokasi objek di dalam citra. Deteksi ini dapat mengetahui di mana sih letak posisi X, Y yang sesuai dengan misalnya tadi penyakit yang kita akan deteksi. Kemudian ada pengenalan, yakni mengidentifikasi objek. Kemudian ada evaluasi dan metrik, menilai sejauh mana sistem dapat mengenali objek. Atau bisa disebut sebagai bagaimana akurasi dari sistem ini dalam mengenali objek yang akan kita deteksi. Kemudian, di sini ada jenis-jenis deteksi objek, yakni yang pertama ada deteksi objek berbasis warna. Nah, cara kerjanya ini berdasarkan perbedaan warna dengan latar belakang. Jadi, misalkan kita mempunyai foto, nah, latar belakangnya sama objek yang dideteksi itu dapat diidentifikasi, jadi digunakan seperti perbandingan itu, seperti itu. Kemudian ada deteksi objek berbasis tepi, yang mengidentifikasi perbedaan tajam atau tingkat kecerahan antara objek dengan latar belakang. Jadi, kontras yang kita gunakan juga bisa digunakan sebagai deteksi objek. Kemudian ada deteksi objek berbasis bentuk, yakni membandingkan bentuk objek yang diidentifikasi dengan bentuk yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau jenis deteksi objek berbasis bentuk ini, kita menggunakan pembelajaran mesin seperti tadi. Jadi, sebelum kita memulai deteksi objek, kita menggunakan data-data yang sudah tersedia untuk melatih mesin, kemudian baru kita mendeteksi objeknya. Kemudian ada deteksi objek berbasis gerakan, merupakan perubahan dalam posisi objek pada beberapa frame video. Nah, ini bisa digunakan untuk mendeteksi seperti plat nomor, mobil, dan lain sebagainya. Kemudian ada deteksi objek berbasis fitur yang melibatkan ekstraksi fitur-fitur seperti key points atau deskriptor objek dari citra. Kemudian ada deteksi objek berbasis pembelajaran mesin. Nah, ini atau mesin learning. Ini bisa menggunakan teknik seperti CNNS atau RCNN atau yang paling terbaru itu YOLO.
Kemudian ada deteksi objek multikelas yang mendeteksi lebih dari satu jenis objek dalam citra. Jadi misalkan suatu citra atau suatu foto itu mengandung banyak objek atau banyak banyak objek, maka itu bisa menggunakan objek multikelas. Kemudian ada deteksi real time, yakni deteksi objek dengan pemrosesan yang sangat cepat. Untuk real time ini berarti tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mendeteksi objek tersebut. Kemudian di sini ada beberapa metode dari deteksi objek, yakni yang pertama ada Single Shot Multibox Detector atau SSD, kemudian Faster RCNN, kemudian YOLO atau You Only Look Once, kemudian RetinaNet, Mass RCNN, Efficient Det, Cascade RCNN, CenterNet, dan DETR atau Data Efficient Transformer for Object Detection. Nah, dari masing-masing metode dari deteksi objek ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau misalkan tertarik dengan salah satunya, maka bisa bisa disesuaikan apa objek yang akan digunakan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mau membahas lebih lanjut tentang YOLO atau You Only Look Once. Nah, pengertian dari YOLO sendiri itu, YOLO ini tugasnya menggabungkan deteksi objek dan klasifikasi objek menjadi satu proses yang dilakukan dalam satu tahap. Jadi, antara misalkan ada suatu citra, nah itu saat deteksi objek dan klasifikasi objek itu dilakukan dalam satu tahap, sehingga dia itu cepat proses deteksinya, sehingga itu masuk dari keunggulan dari YOLO atau You Only Look Once. Nah, deteksinya itu berjalan secara real time. Kemudian, si YOLO ini juga mampu mendeteksi objek dalam berbagai skala dan orientasi. Nah, namun YOLO sendiri itu mempunyai kekurangan, di antaranya kesulitan dalam mendeteksi objek yang sangat kecil. Jadi misalkan ada suatu citra atau foto, itu skala dari objeknya terlalu kecil, maka YOLO ini kurang bisa mendeteksi. Kemudian satu lagi kekurangannya yakni kurang akurat dalam mendeteksi objek yang mempunyai tingkat kecerahan tumpang tindih dengan latar belakang. Misalnya, kita mempunyai citra foto yang antara objek dengan latar belakangnya itu tidak punya warna yang tajam, jadi seperti remang-remang begitu, maka YOLO akan susah untuk mendeteksi objeknya. Kemudian cara kerja YOLO itu yang pertama ada ekstraksi fitur citra. Nah, citra awal yang kita dapatkan atau kita punya itu diekstraksi fitur citranya. Nah, citra awal ini berperan sebagai citra inputan. Kemudian citra input akan dibagi menjadi grid atau sel. Nah, sel ini mempunyai tugas memprediksi beberapa kotak pembatas dan kelas objek. Nah, sel juga mempunyai 5 komponen. Yang pertama, dia mempunyai angka untuk mendeteksi berapa banyaknya objek. Kemudian, dia juga mampu mendeteksi koordinat X dan Y dari objek. Kemudian yang ketiga, dia mampu menunjukkan komponen lebar. Dan yang terakhir atau yang keempat, dia mampu menunjukkan komponen tinggi dari objek yang dideteksi. Kemudian setelah dilakukan prediksi kotak pembatas dan kelas objek, maka yang terakhir dapat si YOLO ini melakukan penghilangan kotak pembatas. Nah, sebelum sebelum itu, mari secara seksama melihat saya
memperoleh tutorial dari YouTube bagaimana cara deteksi YOLO ini. Nah, dari YouTube sini dia menggunakan aplikasi atau media Google Colab untuk mendeteksi objeknya. Kemudian saya coba ke Google Colab dengan menggunakan sintak yang sama dengan video tadi untuk mendeteksi objek saya. Nah, yang pertama itu ada kode install libraries dan pip install ultralytics, kemudian pip install pyaml. Nah, pada kode pertama ini kita menginstal library dari YOLO sendiri karena YOLO mempunyai library-nya sendiri. Nah, untuk yang pertama ini kita menginstalasi library YOLO, kemudian yang kedua ini kita menginstalasi library untuk outputnya. Kemudian kita inisiasi, kita putar atau kita play di bagian sini. Tandanya di sini masih dalam proses loading. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti sudah berjalan untuk penginstalan library. Nah, jika sudah ada tanda centang, berarti apa yang kita install itu sudah berhasil dilakukan. Kemudian, di sini ada sintak import libraries. Nah, kenapa kita harus mengimport libraries? Karena kalau kita tidak menambahkan sintak import libraries, maka si YOLO ini tidak bisa digunakan. Jadi kita harus mengimport libraries. Nah, sintaknya seperti ini. Kita play. Nah, ini sudah tanda centang, berarti dia sudah berhasil. Kemudian untuk yang ketiga ada instansiasi kelas YOLO. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi kelas YOLO. Nah, gunakan libraries model YOLO, YOLO V86PT. Ini merupakan versi YOLO yang kita gunakan. Nah, ini juga di play. Nah, ini sudah selesai, berarti downloading ini sudah sukses atau 100% ini bisa kita instalasi kelas YOLO. Kemudian, untuk memasukkan file objek atau citra apa yang akan kita deteksi, maka gunakan sintak seperti ini. Kemudian untuk konten ini karena nama citra yang saya akan deteksi itu becak, jadi saya ini sebelumnya bagaimana bisa seperti ini itu bisa dilihat di files. Kemudian di sini ada upload to session storage. Nah, nanti di sini bisa kita upload batch gini. Oke. Kemudian dari file ini sudah ada becak.jpg. Kemudian ini klik kiri, maka akan ada copy paste. Kemudian kita paste di sini. Misalkan ini Ctrl V. Nah, seperti ini. Save txt true ini berarti hasilnya nanti kita save atau kita simpan. Kemudian kita juga akan mendapatkan file txt dari foto atau citra becak tadi. Nah, ini kemudian kita bisa play. Nah, dari sini muncul banyak sintaks atau banyak kode. Nah, ini juga sudah tanda centang, berarti dia sudah berhasil dilakukan. Kemudian,
Nah, di sini akan muncul file runs, kemudian kita bisa ini, kemudian ada file lagi detect, kita buka lagi, kemudian ada file predict, kita buka lagi, kemudian ada file labels, kita buka lagi. Nah, di sini tersedia becak dari versi TXT dan becak dari versi JPG. Ini bisa kita buka. Nah, seperti ini kita besarkan terlebih dahulu. Nah, dari foto ini bisa kita lihat bahwa terdapat objek becak dan orang yang sedang menumpanginya atau tukang becaknya. Kemudian dari TXT-nya kita juga bisa lihat. Nah, TXT-nya di sini untuk tanda 00, kan ini ada 0, ada 0 ini, 0, 0, 0. Ini mewakili banyaknya objek yang ada di foto. Nah, yang ada di foto ini tadi kan objeknya ada dua yang terdeteksi, yakni becak dan orang. Maka di sini juga ada dua kelas, 1 dan 2. Kemudian nilai ini dan ini, kemudian ada ini dan ini, itu menunjukkan koordinat XY dari objek ini tadi. Posisi dari sumbu X-nya berapa, posisi dari sumbu Y-nya berapa. Kemudian untuk nilai ini menunjukkan lebar dari objek yang dideteksi dari foto ini. Nih. Jadi lebar orangnya berapa, lebar becaknya berapa. Kemudian untuk yang terakhir, ini mewakili ini ya. Ini dan ini. Ini mewakili uh, tinggi dari objek. Nah, tinggi dari objek. Gitu. Jika kita komparasi dengan hasil pada tutorial video di YouTube ini, dia menggunakan foto ini. Nah, di sini dia dapat mendeteksi, YOLO ini dapat mendeteksi adanya 4 objek. Yang pertama ada uh, hewan, kemudian ada orang, kemudian ada mobil, dan satunya ini ada uh, pohon, mungkin pohon ini yang di belakang. Namun dia kurang teliti dalam mendeteksi si mobil ini karena di sini ada tulisannya truk bukan uh, car atau mobil gitu. Sehingga kesimpulannya dari sintak yang saya peroleh dari tutorial ini itu masih kurang dalam penggunaan library YOLO. Eh, Harusnya kalau misalkan dia bisa mendeteksi ini car atau mobil, itu penggunaan library-nya harus lebih panjang lagi, sehingga dapat menambah ketelitian si YOLO ini dalam mendeteksi suatu objek dari citra yang dihasilkan. Nah, jadi kesimpulan dari deteksi objek tadi merupakan suatu sistem cabang dari ilmu komputer yang bertugas untuk mendeteksi objek yang ada dalam citra dan ada banyak macam jenisnya tadi. Kemudian di sini saya berfokus pada YOLO atau You Only Look Once. Nah, ternyata si YOLO ini mempunyai keunggulan sangat cepat dalam mendeteksi objek. Seperti kita lihat tadi, dalam codingan hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. Jadi dia bisa langsung mendeteksi, tapi membutuhkan library yang lebih rinci lagi agar mampu mendeteksi barang-barang secara benar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.